Semua kisah ini berawal dari sosok wanita bernama Lia Aminuddin, atau yang lebih dikenal sebagai Lia Eden di mata banyak orang. Ia hanyalah perempuan biasa, hidup di Jakarta, menjalani hari-hari seperti orang kebanyakan. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari ia akan mengaku menerima wahyu dari langit menurut kesaksiannya. Di akhir tahun 1990-an, Lia mengalami pengalaman spiritual yang ia sebut sebagai perjumpaan dengan malaikat Jibril. Ia mengaku malaikat itu turun kepadanya dan membisikkan pesan-pesan dari Tuhan. Bagi Lia, itu bukan sekadar mimpi, tapi sebuah kenyataan yang tak bisa ia bantah awalnya. Orang-orang di sekitarnya menganggap Lia mungkin hanya berhalusinasi. Namun, lambat laun, ada sekelompok orang yang percaya pada ceritanya. Mereka merasa Lia memiliki sesuatu yang berbeda, seakan-akan benar-benar mendapat panggilan suci. Dari situlah muncul kelompok kecil pengikut setia yang kemudian menjadi cikal bakal komunitas Eden. Kelompok ini awalnya berkumpul di rumah Lia. Mereka berdoa, bahkan menjalani ritual-ritual yang disebut sebagai perintah dari Tuhan. Lia menempatkan dirinya sebagai perantara, seseorang yang dipercaya bisa membawa doa umat langsung sampai ke langit bangken saja. Di tengah kota Jakarta yang modern, ada sekelompok orang yang percaya bahwa utusan Tuhan telah turun kembali. Dan lebih mengejutkan, mereka rela meninggalkan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan, hanya untuk mengabdi kepada Lia. Disinilah cikal bakal sekte Eden lahir. Dari ruang kecil di rumah seorang wanita, berkembang menjadi komunitas dengan pengikut fanatik. Dan yang mengerikan adalah, keyakinan mereka tidak lagi bisa digoyahkan oleh logika. Mereka percaya Lia bukan sekadar manusia, tapi pintu gerbang menuju keselamatan di akhir zaman. Setelah memiliki pengikut yang setia, Lia Eden mulai menyebarkan ajaran-ajarannya. Yang mengejutkan, ajaran itu bukan sembarangan, melainkan sesuatu yang dianggap menyimpang dari agama-agama yang sudah ada. Lia mengaku mendapat wahyu tentang akhir zaman. Ia berkata, kiamat sudah sangat dekat dan hanya mereka yang ikut bersamanya yang akan diselamatkan. Pernyataan ini tentu menimbulkan ketakutan sekaligus rasa penasaran bagi pengikutnya. Bayangkan saja, siapa yang tidak takut ketika disebut dunia sebentar lagi akan berakhir? Lia juga menyatakan bahwa semua agama akan dilebur menjadi satu di bawah bimbingannya. Menurutnya, ia adalah utusan terakhir, dan hanya lewat dirinya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Artinya, doa-doa pengikut tidak akan sampai ke langit. Kecuali melalui Lia seiring waktu, ajaran ini berkembang menjadi aturan-aturan aneh. Para pengikut dilarang meragukan perintah Lia. Mereka wajib tunduk, beribadah bersama, dan mengikuti ritual-ritual yang ditentukan. Ada yang menyebut mereka sering melakukan doa tengah malam, membakar benda-benda tertentu sebagai bentuk persembahan, bahkan melakukan semacam pengakuan dosa yang hanya boleh diutarakan kepada Lia. Semua itu dibungkus dengan alasan, ini perintah dari Tuhan, dan siapapun yang menolak dianggap akan binasa saat kiamat datang. Yang paling menyeramkan, semakin aneh ajaran itu terdengar bagi orang luar, justru semakin kuat keyakinan pengikut di dalamnya. Mereka percaya, apapun yang keluar dari mulut Lia adalah kebenaran di titik ini. Komunitas Eden bukan lagi sekadar kelompok doa. Ia telah berubah menjadi sekte tertutup dengan doktrin yang mengikat, menakutkan, dan penuh misteri. Dari sinilah konflik besar dengan masyarakat mulai muncul. Seiring semakin banyak orang yang mendengar ajaran Lia Eden, desus-desus mulai menyebar. Masyarakat sekitar merasa resah. Bagaimana mungkin ada seorang wanita yang mengaku sebagai utusan Tuhan, bahkan menyebut dirinya menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril? Kerisahan itu semakin besar ketika Lia Eden mulai berani menyebarkan ajaran Eden keluar dari lingkaran kecilnya. Ia mengirim surat-surat ke presiden, MUI, bahkan tokoh agama, dengan isi yang mengejutkan, bahwa dirinya adalah pembawa kebenaran terakhir, bahwa semua agama harus tunduk, dan bahwa kiamat sudah di depan mata bagi masyarakat umum. Ini jelas melecehkan keyakinan mereka. Tidak sedikit yang merasa ajaran Eden adalah penistaan terhadap agama. Muncullah amarah, penolakan, hingga kecaman keras. Pihak berwenang pun turun tangan. Beberapa kali, kediaman Lia Eden didatangi aparat.
Penggerebekan dilakukan karena ajaran Eden dianggap sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Naman, bukannya menyerah, Lia justru semakin yakin bahwa semua itu adalah ujian dari Tuhan. Ia berkata pada pengikutnya, "Jika dunia menolak kita, itu artinya kita berada di jalan yang benar." Kata-kata itu justru membuat pengikutnya semakin fanatik. Tekanan dari luar dianggap sebagai bukti bahwa mereka sedang diuji sebelum diselamatkan pada hari kiamat. Maka, terjadilah pertentangan yang tak terhindarkan. Di satu sisi, masyarakat dan pemerintah berusaha membubarkan sekte Eden. Di sisi lain, para pengikutnya justru semakin kuat memegang keyakinan dan, seperti api yang disiram minyak, konflik ini terus membesar. Hingga akhirnya, Lia Eden dan para pengikutnya tidak hanya menjadi sekte kontroversial, tapi juga dianggap sebagai ancaman serius bagi ketertiban masyarakat. Konflik antara komunitas Eden dengan masyarakat akhirnya mencapai puncaknya. Setelah berkali-kali mendapat peringatan, Lia Eden tidak juga menghentikan ajarannya. Malah, ia semakin berani menyuarakan klaim-klaim yang membuat banyak orang marah. Pada tahun 2006, Lia Eden dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan penodaan agama. Bagi orang luar, ini dianggap sebagai akhir dari sekte Eden. Namun kenyataannya, di dalam penjara pun, Lia tetap menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Ia mengaku cobaan itu hanyalah bagian dari rencana ilahi yang membuat. Kisah ini semakin menyeramkan adalah sikap para pengikutnya. Mereka tidak berpaling sedikit pun. Justru semakin yakin bahwa Lia sedang disucikan lewat penderitaan. Beberapa pengikut rela hidup miskin, rela diputus keluarga, bahkan rela kehilangan segalanya demi terus setia. Ada yang meninggalkan rumah. Ada yang tidur berdesakan di sekitar markas Eden, hanya untuk bisa tetap dekat dengan sang pemimpin. Bagi mereka, Lia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan Naman. Seiring waktu, tekanan dari pemerintah dan masyarakat semakin kuat, ajaran Eden dianggap menyesatkan, dan semakin sedikit orang yang mau terlibat. Pengikut Eden perlahan berkurang, tapi yang tersisa hanyalah mereka yang paling fanatik. Dan itulah yang paling berbahaya. Beberapa mantan pengikut pernah bersaksi bahwa dalam sekte ini, logika benar-benar hilang. Mereka diajarkan untuk tidak meragukan apapun yang dikatakan Lia, meskipun bertentangan dengan akal sehat. Inilah momen ketika keyakinan berubah menjadi jerat, dan manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Akhirnya, komunitas Eden benar-benar hancur. Lia Eden meninggal pada tahun 2021, meninggalkan warisan kisah kelam tentang sebuah sekte yang pernah begitu kontroversial. Namun, bayang-bayangnya masih terasa. Sebuah peringatan bahwa fanatisme bisa menghancurkan segalanya. Kisah komunitas Eden memang sudah berakhir. Lia Eden telah tiada, para pengikutnya tercerai-berai, dan masyarakat mungkin merasa lega karena salah satu sekte paling kontroversial di Indonesia itu kini hanya tinggal cerita Naman. Pertanyaan besar tetap tersisa. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengaku sebagai utusan Tuhan dan benar-benar diyakini oleh banyak orang? Jawabannya terletak pada kekuatan sugesti dan keputusasaan manusia saat hidup terasa kosong. Saat manusia haus akan jawaban, sosok yang menawarkan kepastian meski mustahilakan, terlihat meyakinkan. Tragedi Eden bukan hanya soal ajaran sesat. Ia adalah cermin tentang rapuhnya iman manusia, bahwa ketika keyakinan buta bercampur dengan rasa takut, orang bisa kehilangan logika. Mereka bisa percaya pada apa saja, bahkan rela menyerahkan hidupnya pada seseorang yang sama sekali bukan siapa-siapa. Dan itulah yang membuat kisah ini menakutkan. Karena bahaya sekte bukan hanya ada di masa lalu, ia bisa lahir kembali kapan saja, di mana saja, bahkan mungkin di sekitar kita, tanpa kita sadari. Pernahkah kamu membayangkan kalau suatu hari ada seseorang datang kepadamu, menatap matamu dengan penuh keyakinan, lalu berkata, "Aku mendapat wahyu dari Tuhan, ikuti aku," atau "Kau akan binasa." Apakah kamu akan menolak mentah-mentah, atau justru tergoda untuk percaya? Kisah Lia Eden memberi kita peringatan bahwa kadang kebenaran bisa dipelintir jadi senjata yang paling mematikan. Dan tragedi terbesar bukanlah ketika sebuah sekte lahir, tapi ketika manusia lupa berpikir dan rela menyerahkan segalanya atas nama keyakinan yang palsu. Inilah kisah kelam komunitas Eden. Sebuah cerita nyata yang terdengar seperti horor,
Karena memang begitulah kenyataannya.